Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini, kelas 11, materinya adalah biografi. Seperti bisa dilihat, nanti biografi ini teks, masih seputar teks seperti beberapa pertemuan minggu terakhir ini. Di sini nanti teks namanya biografi berarti menceritakan tentang orang. Nanti ini kita belajar menggunakan teks ini. Ini kenapa ada warna-warnanya seperti ini, ada di penjelasannya. Oke, ini deskripsi atau definisi dari biografi. Intinya biografi itu isinya kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang atau daftar riwayat hidup. Atau juga isinya bisa perasaan atau apa yang dialami oleh orang tersebut dari kejadian-kejadian dalam kehidupannya. Kemudian dalam biografi nanti dijelaskan secara lengkap kehidupan tokoh sejak kecil sampai tua atau bahkan meninggal dunia. Tapi tidak semuanya lengkap tanpa ada kurangnya. Intinya adalah perjalanan dari kecil sampai tua, bahkan sampai yang misalnya sudah meninggal dunia. Kalau melihat dari ciri-ciri seperti ini berarti semacam ada urutan waktunya. Oke, generic structure atau bagian-bagiannya kalian tidak usah hafalkan namanya apa. Yang penting cukup tahu saja bahwa nanti yang pink ini orientation atau introduction, ya bahasa Indonesianya pembukaan. Kemudian events ini di sini ada keterangannya should be in chronological order, jadi urutan waktu secara kronologis. Kemudian reorientation atau closing atau penutup. Ini adalah kesimpulan atau komen dari penulisnya tentang orang tersebut. Misalnya mengenai achievement atau contribution of the person. Jadi pencapaian atau misalnya prestasi atau kontribusi orang tersebut. Oke, kalau kita lihat di sini ini ya, yang biru ini eventnya. Berarti di sini ada tiga hal besar yang diceritakan. Kemudian nanti ini yang pink tadi orientation atau pembukaannya. Kemudian yang biru yang hijau ini terakhir, yang sedikit ini adalah closingnya. Oke, coba kita lihat di sini tentang namanya. Kalau biografi judulnya biasanya sesuai nama orangnya. Misalnya di sini judulnya Mikhail Timofeyevich Kalashnikov. Ini nanti berarti cerita tentang orang yang namanya Mikhail Timofeyevich Kalashnikov. Oke, kita lihat lagi grammarnya past tense. Yang kuning ini yang di teks ini menunjukkan waktunya lampau atau past tense. Ini harusnya kalau was harusnya is, misalnya ini kalau had aslinya had, liked artinya aslinya like, learned aslinya learn, was is ini ya, dropped aslinya drop tanpa ed aslinya. Nah, ini menunjukkan bahwa tenses yang dipakai adalah tenses waktu lampau atau past tense. Kemudian language feature, ini yang saya blok orange. Ini istilahnya temporal sequence. Temporal sequence ini adalah urutan waktu. Misalnya kita lihat ini. From 1941 to 42, berarti ini kan menunjukkan waktu dari tahun sekian sampai sekian, kemudian bawahnya. Kalau kita lihat ini urutannya dari angka terkecil ya. Nah, lazimnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan teks bisa acak waktunya, tidak masalah. Sesuai orang yang nulis, suka-suka dia yang nulis. Tapi lazimnya agar enak dibaca itu namanya cerita tentang seseorang ya, misalnya dari dia kecil nih, dari lahir ini, akhirnya di tahun ini belum saya blok ya.
Oke, sampai dia meninggalnya di tahun ini 2013. Oke, nanti contoh soalnya seperti ini. Misalnya paragraph 2 tell us about, jadi hanya paragraf 2 saja yang ditanyakan. Ini bercerita tentang apa? Seperti pelajaran sebelumnya, kalau ada seperti ini ya kita harus cari keyword-nya dulu. Oke, keyword akan saya blok dengan warna kuning sudah ya. Oke, berarti saya blok warna putih saja misalnya. Oke, ini kita tandai nama orangnya siapa. Kemudian orang mana dia? Di sini ada keterangannya. Ini ada nama orang lagi, siapa tahu nanti penting. Terus kemudian family-nya ada berapa? Di sini tulisannya ada 19. Dia anak yang ke 17. Family-nya itu peasants. Peasants itu orang biasa, bukan dari pejabat atau orang penting, jadi keluarganya biasa-biasa saja. Kemudian income-nya keluarganya tadi ini masih family ya, hunting. Lalu apalagi di sini dia learn, ada saya blok kuning ini kebetulan, use a rifle, belajar menggunakan senjata early age, sejak kecil, karena tadi income-nya by hunting, berburu. He also like machinery, dia sukanya salah satunya tentang mesin dan poetry. Poetry itu puisi. Sickly, masa kecilnya sakit-sakitan, suffering from several ailments. Ailments ini saya juga nggak tahu apa artinya, tapi bisa dikira-kira ya, suffering for several ailments ya, kalau sakit-sakitan ya berarti ini penyakit lah. And almost died, hampir mati, hampir meninggal, when he was 6. Nah, ketika dia umurnya berapa, angka. Nah, kalau cari kata kunci di biografi biasanya nanti berkaitan dengan seperti ini, ada angka, ada tanggal, ada tahun. Nah, itu cukup membantu ketika nanti misalnya kok ternyata muncul di pertanyaan. He drop out of school, cari outnya saja, school, keluar dari atau tidak lulus sekolah di 7, ini juga angka kan, 7th grade, di kelas 7, berarti kalau di sini SMP. And hitchhiked back to Korea to take up a job as a tractor mechanic job. Setelah keluar sekolah, pergi ke tempat yang namanya Korea ini, kemudian menjadi mekanik traktor. Traktor itu alat pertanian. Where he developed taste of engineering. Nah, jika menjadi mekanik dia mulai merasakan atau mulai lebih tertarik lagi ke bidang engineering atau pemesinan. Oke, ini pertanyaannya tadi di paragraf 2 ya. Kita lihat paragraf 2 ini tadi kata kunci paragraf pertama. Di paragraf 2 di tahun ini kata kuncinya ada hospitalized. Kenapa dia dirawat di rumah sakit? Karena ini ada kata injuries, sakit, atau luka, terluka, sustained in the battle of Rhines. Oke, jadi lukanya atau cederanya karena ada perang di namanya Bryansk. Oke, kemudian di rumah sakit, ngapain ini? Cerita nomor 2 ini. Ini kan jadi di rumah sakit karena terluka karena perang ini. Hospital, ada tentaranya ngapain? Komplain. Apa yang dikomplainkan?
drawbacks. Drawbacks ini kelemahan atau kekurangan. Kekurangan dari apa? Soviet rifles. Jadi di rumah sakit dia dengar kalau senjata yang dimiliki Soviet itu drawbacks itu kalah keren dibanding musuhnya. Kemudian decided apa dia? Ini past tense ya, ada ed-nya. Decided memutuskan untuk apa? Create a new rifle. Dia membuat senjata baru atau senapan baru karena mendengar tadi dari pas dia dirawat di rumah sakit itu. Membuat rifle untuk siapa? Untuk Soviet Army. Oke, help, dia dibantu oleh few friends, beberapa teman. Dia designed, apa yang didesainnya? Submachine gun. Submachine gun ya senjata lah. Submachine gun senjata semi otomatis. And even though, nah, kemudian even though, meskipun army superior, ini hati-hati ada even though ya, ini berarti apa? Conjunction, kata yang akan mengatakan sesuatu yang berlawanan. Nah, meskipun superiors ini yang punya jabatan tinggi di tentara itu, di arminya Soviet itu rejected, ternyata ditolak si rifle yang dibikin itu. Nah, meskipun ditolak, his talent did not, nih hati-hati, ada not, ada unnoticed. Berarti negatifnya 2, not itu sudah negatif, unnoticed, un-nya juga negatif. Berarti negatif sama negatif kalau di matematika positif, di bahasa Inggris juga sama. Bahwa his talent, kemampuannya tidak unnoticed itu tidak diperhitungkan, berarti tidak diperhitungkan, berarti diperhitungkan. Oke, itu ya. Berarti kalau kita lihat tadi di paragraf kedua ini, untuk menjawab pertanyaannya, tadi ada cerita tentang dirawat, kemudian dari dirawat itu dengar ada senjatanya Soviet yang kurang keren, terus dia bercita-cita atau membuat senjata yang baru tapi ditolak. Meskipun akhirnya juga walaupun ditolak tapi tetap dia diperhitungkan dalam pembuatan senjata. Kita lihat di sini early life of Kalashnikov. Early life itu kehidupan awal-awalnya dia atau di masa kecilnya. Biasanya ada kata lainnya early childhood atau early life. Ini kalau early life berarti tadi yang awal-awal masa kecilnya sakit-sakitan itu di paragraf pertama, berarti A ini bukan. Kemudian the story of Kalashnikov injured from a war. Jadi Kalashnikov terluka ketika perang, ada ya di paragraf kedua. Kita cek lagi. Ini dikunci dulu B, siapa tahu jawabannya B. The first time Kalashnikov created rifles. Pertama kali Kalashnikov membuat senapan. Kita coba cek. Kalau di atas di sini tidak ada kata rifle, nggak ada ini. Tapi to use, bukan membuat. Nah, kemudian di paragraf kedua ada kata new rifle, ini ada kata create. Oke, ini juga benar. Create. The first time Kalashnikov created rifles. Kemudian yang D, the ongoing Battle of Bryansk. Battle of Bryansk ini ada, tapi di sini ingat pertanyaannya adalah paragraf kedua menceritakan apa. Kalau the ongoing berarti masih atau sedang terjadi Battle of Bryansk-nya, padahal ini sudah sekarang tidak terjadi lagi karena di masa lampau kan.
Semuanya di masa lampau ini. Tensesnya tadi kan pakai past tense. Berarti sudah tidak bisa digunakan untuk menjawab. Dan ini ceritanya bukan tentang perang itu sendiri, hanya ada perang, dia terluka, terus di rumah sakit, terus mendengar ada komplain bahwa senjatanya jelek, dia ingin bikin senjata. Nah, dari kalimat paragraf kedua itu, kalimat-kalimatnya ini antara B sama C. Ini jawaban yang lebih tepat C, karena kalau kita jawabnya B, the story of Kalashnikov injured from a war, ceritanya hanya tentang luka-lukanya dia. Sementara ini sebenarnya hanya untuk mengantarkan cerita latar belakang kenapa dia membuat senjata. Nah, di awalnya karena dia dirawat, terus dapat komplain bahwa senjata di Soviet itu jelek. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa di sini jawabannya adalah yang C. The first time Kalashnikov created rifles. Ya, karena memang di sini cerita intinya itu ternyata bukan di kalimat-kalimat awal, tapi malah ada di kalimat terakhir yang bahwa dia desain submachine gun. Intinya membuat rifle, membuat senjata. Jadi kalau di bahasa Inggris ada, seperti bahasa Indonesia juga ada yang topik utamanya itu ada di awal-awal paragraf, ada juga ini ternyata sebenarnya malah di tengah paragraf ini, atau bisa dikatakan di bagian akhir paragraf. Jadi tidak selalu yang kalimat pertama itu menceritakan isi paragrafnya, topik utamanya. Nah, tergantung isi paragraf itu sendiri. Oke, nomor 2 ini C. Saya blok warna hijau. Oke, kemudian when did Russian Army officially used AK-47? Oke, kapan tentara Rusia secara resmi menggunakan senapan ini? Ini kan ada tahun-tahun. Kalau kita tadi sudah ini belum diblok ya, nanti kita blok semuanya yang ada tahun-tahunnya. Di sini mulai opsinya 43, 46, 47, 49. Kita coba cari 43 itu gimana. Ini ada 43. He was hired, baru direkrut. Jadi posisinya 43 itu direkrut. Sementara yang ditanyakan kapan tentara Rusia officially used AK-47. Kapan tentaranya mulai menggunakan AK-47 itu? Kita coba lihat di 46 ada nggak? 43, 46, 47, 49. Ya, 46 ini in 1946 he entered his new creation. Nah, dia entered memasuki atau memulai pembuatan namanya MiG-Team. Membuat create, ini dari kata create, creation, MiG-Team. MiG-Team itu apa? Assault Rifle Competition. Jadi ada perlombaan membuat senjata, tapi kalah. Oke, 46 situasinya ini. Membuat senjata baru untuk kompetisi pembuatan senjata api, tapi kalah. Kemudian 47, di tahun 47 ini apa? Succeeded, dia sukses. Perfecting assault rifle, perfecting rifle gini ya. Design and the AK-47 was born. Nah, berarti di tahun 47 ini si Kalashnikov ini perfecting, sudah menyempurnakan desain rifle-nya, yaitu yang dinamai AK-47. Oke, AK-47 ini kemudian dijelaskan lagi, bla bla bla. Kita lihat 1947. Ini ada tahunnya di sini, tapi di akhir kalimat ya kita harus lihat depannya. And the year of its creation,
47 berarti 147 itu 1947 itu dipakai di nama senjatanya. Jadi 47 ini dari 1947. Hubungannya berarti ini belum ada kaitannya dengan dipakai secara resmi ya. Berarti tinggal 149. 1949 kita cek. 1949 ini ya. 1949 he permanently moves. Oh, ternyata di 1949 he permanently moved, pindah ke daerah atau tempat yang namanya Izhevsk. Susah ini bacanya, bahasa Rusia, sama daerah Udmurtia. After, setelah, nah, Soviet Army adopted. Soviet Army, ada kata Soviet Army ya di 1949. AK-47 berarti adopted, menggunakan atau memakai sebagai standar, sebagai senjata standarnya. Berarti ada di tahun 1949. Nah, begitu cara membacanya. Jadi kalau dijelaskan seperti ini kayaknya lama sekali ya menentukan jawabannya, tapi kalau kalian terbiasa membaca soal hanya seperti yang teks lalu-lalu yang sudah dipelajari sebelumnya, ya kita hanya cari kata-kata tertentu saja yang ingin yang jadi makna atau jadi isi dari satu paragraf atau bacaan itu. Kata-kata yang lain kalau memang kita tidak perlukan ya tidak usah dilihat. Misalnya hanya angka seperti ini ya kita harus cek satu-satu. Angka itu berkaitan dengan kejadian apa. Oke, I think that's all. Nanti you will have quiz seperti biasa. Teksnya ada yang panjang tapi tidak sepanjang ini nanti. Lebih sedikit, lebih ringkas, teksnya lebih gampang. Nanti ada 20 soal, silakan untuk dikerjakan sebagai ulangan harian, sebagai penilaian. Okay, if you have any question, you can post on WhatsApp or you can directly chat me. Jadi lewat WA aja kalau ada yang mau ditanyakan, karena kalau di Google Classroom notifikasinya tidak ada. Okay, that's all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.